Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venda Rosmalawati. Saya ingin menjelaskan tentang sistem integumen pada manusia. Sistem integumen pada manusia ini terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Pengertian sistem integumen yaitu seluruh tubuh manusia bagian terluar yang terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen ini adalah sistem organ yang paling luar. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Di sini ada anatomi pada sistem integumen, yaitu terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Apa itu epidermis? Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. 400-600 UM untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-150 UM untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki, memiliki rambut-rambut, dan selain itu ada sel-sel epitelnya juga. Di sini ada lapisan juga, lapisan epidermis, yaitu yang pertama ada melanosit. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Yang kedua ada sel Langerhans, merupakan makrofag tersusun sum-sum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Yang ketiga ada sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Yang keempat ada lapisan keratinosit, yaitu lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Nah, keratinosit ini yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. Ini ada stratum lucidum, stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal atau germinativum. Yang kedua ada dermis, yaitu bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit, terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Nah, dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum retikular. Apa itu stratum papillar? Merupakan bagian utama dari papilla dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Yang kedua ada stratum reticulare. Ini terdiri atas serabut-serabut penunjang atau kolagen, elastis, retikulin, matriks atau cairan kental asam, hyaluronat, dan kondroitin sulfat serta fibroblast. Lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tidak teratur.
Di sini ada komponen dari lapisan stratum reticulare. Ini berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit, terdiri dari kelenjar sebaceous atau sebacea. Yang kedua ada kelenjar keringat, yang ketiga pembuluh darah, yang keempat serat elastin dan kolagen, yang kelima ada saraf nyeri dan reseptor sentuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arasyafa. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya itu pada bagian subkutan atau hipodermis. Pada bagian ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini juga terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak, disebut juga panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas. Sebagai bantalan terhadap trauma dan sebagai tempat penumpukan energi. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit. Lalu, jaringan ikat bagian kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh. Paling tebal itu di daerah bokong dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi semakin tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya akan berkurang sehingga kulit akan mengendur serta semakin kehilangan kontur. Lalu yang selanjutnya ada skin appendage atau struktur aksesoris kulit, yaitu merupakan struktur tambahan pada kulit seperti rambut dan kuku. Yang pertama yaitu rambut atau folikel rambut. Rambut terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Folikel rambut merupakan jaringan yang meliputi akar rambut. Rambut terdiri dari medula yang terdiri dari keratin lunak dan korteks serta kurtikula yang terdiri dari keratin keras. Dalam rambut itu ada medula, korteks, dan kurtikula. Yang pertama, medula merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel mengalami keratinisasi. Lalu sel-selnya terpisah antara satu sama lain, dan antara sel-sel kadang-kadang terdapat udara atau cairan. Bagian ini tak terdapat pada rambut tipis atau halus. Lalu yang kedua ada korteks. Korteks merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Lalu yang ketiga ada kutikula. Merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan. Secara mikroskopis tersusun seperti genting, terdiri dari 1-3 lapis sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Lalu setelah rambut itu ada kuku. Kuku berproliferasi membentuk matriks kuku. Epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U bila dilihat dari atas dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Pertumbuhan kuku berlangsung sepanjang hidup dengan pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jaringan tangan memerlukan waktu sekitar 170 hari, sedangkan pada kuku kaki sekitar 12-18 bulan. Bagian dari kuku terdiri dari ujung kuku atas, ujung batas, badan kuku yang merupakan bagian yang besar, dan akar kuku atau radik. Lalu yang selanjutnya ada warna kulit. Warna kulit sangat beragam dari yang berwarna putih mulus, kuning,
coklat, kemerahan, atau hitam. Setiap warna kulit mempunyai keunikan tersendiri yang jika dirawat dengan baik dapat menampilkan karakter yang menarik. Warna kulit terutama ditentukan oleh yang pertama, oksihemoglobin yang berwarna merah. Yang kedua, hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan. Yang ketiga, melanin yang berwarna coklat. Yang keempat, ada keratohyalin yang memberikan penampakan opake pada kulit, serta yang kelima, lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Dari semua bahan-bahan pembangunan warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor seperti ras, individu, dan lingkungan. Melanin dibuat dari tirosin, sejenis asam amino, dan dengan oksidasi, tirosin diubah menjadi butir-butir melanin yang berwarna coklat, serta untuk proses ini perlu adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau di bawah sinar ultraviolet. Jumlah atau tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit dari berbagai golongan ras atau bangsa di dunia. Proses pembentukan pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan benih. Lalu yang selanjutnya ada fisiologi sistem integumen pada manusia. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostasis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan dalam 6 macam. Yang pertama, fungsi proteksi. Kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, keratin melindungi kulit dari mikroba atau abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Keratin merupakan struktur yang keras, kaku, dan tersusun rapi, dan erat seperti batu bata di permukaan kulit. Lalu yang kedua ada lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Selain itu juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Lalu yang ketiga ada sebum yang berminyak dari kelenjar sebasea mencegah kulit dan rambut dari kekeringan serta mengandung zat bakterisid yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Lalu yang keempat ada pigmen melanin, yaitu melindungi dari dari efek sinar UV yang berbahaya. Lalu yang kelima, selain itu ada sel-sel yang berperan sebagai sel imun yang protektif. Yang pertama adalah sel Langerhans yang merepresentasikan antigen terhadap mikroba. Lalu yang kedua ada sel fagosit yang bertugas sebagai memfagositosis mikroba yang masuk melewati keratin dan sel Langerhans. Tadi yang pertama itu fungsi proteksi. Sekarang yang kedua fungsi absorpsi. Kulit ini tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut seperti vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Permeabilitas kulit terhadap oksigen, karbon dioksida, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Lalu yang ketiga ada fungsi ekskresi, yaitu kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Lalu yang keempat ada fungsi persepsi, yaitu kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan Ruffini di dermis dan subkutis. Lalu yang kelima ada sebagai fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, yaitu kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara. Yang cara pertama yaitu pengeluaran keringat, dan yang cara yang kedua menyesuaikan aliran darah di pembuluh darah kapiler. Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembentukan vitamin D, yaitu sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7 dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan
kalsitriol, yaitu membentuk vitamin D yang aktif. Kalsitriol adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium makanan dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah. Walaupun tubuh mampu memproduksi vitamin D sendiri, namun belum memenuhi kebutuhan tubuh secara keseluruhan, sehingga pemberian vitamin D sistemik masih tetap diperlukan. Pada manusia, kulit dapat pula mengekspresikan emosi karena adanya pembuluh darah kelenjar keringat dan otot-otot di bawah kulit. Pada sistem integumen, kanker kulit, lupus, rubella atau campak, jerawat, hemangioma, herpes simplex, psoriasis, rosacea, eczema, hives atau urtikaria. Kanker kulit. Penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Lupus. Penyebab lupus adalah penyakit autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu. Normalnya sistem kekebalan tubuh akan menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, bakteri, dan bentuk lain yang berbahaya. Campak atau rubella. Penyebab rubella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, dan atau bakteri. Hemangioma. Hemangioma adalah pertumbuhan daging atau kulit, tetapi bukan kanker yang tumbuh karena pertumbuhan jaringan darah abnormal. Cold sore. Herpes simplex virus. Keadaan kulit melepuh, berbentuk bulat berisi cairan yang biasanya tumbuh di sekitar mulut atau sekitar wajah. Psoriasis adalah kondisi gangguan kulit kronis ditandai dengan bercak merah terkadang menyerupai sisik pada kulit. Rosacea. Kulit kronis yang menyerang lebih dari 15 juta warga di Amerika. Rosacea masih tidak diketahui dan juga tidak ada obatnya. Namun ilmuwan belakangan ini mampu mengembangkan jenis perawatan yang dapat menekan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit Rosacea. Seborrheic eczema. Terdapat dua penyebab penyakit eksim seborrheic, yaitu pertama adalah produksi minyak sebelum pada kulit yang berlebihan, dan kedua adalah jamur yang disebut Malassezia. Hives atau urtikaria. Gatal alergi. Hives urtikaria gatal karena alergi adalah perasaan gatal disertai timbulnya benjolan-benjolan kecil pada kulit, biasanya berwarna merah dan sakit ketika disentuh. Terima kasih.